Di mall internet atau dimanapun di bisnis kita ini, kita tidak bisa menghentikan semua orang. Kita tidak bisa intercept semua orang. Well, bisa sih, tapi perlu bom gede, which is mahal banget. Jadi intinya nggak bisa. By the way, bom gede pun belum tentu bisa menghentikan semua orang, gitu ya. Bom tanda kutip ya. So berarti poin saya adalah balik lagi ke langkah pertama. If you read my book, ya kan, ada di bab pertama tentang lead creation, which is ini kesempatan buat tanya jawab yuk. Saya sekali lagi akan berusaha untuk tidak ngomong terlalu teknikal. Mungkin Laksa juga nanti bisa tanya jawab kalau ada pertanyaan yang mengarah ke teknikal. Laksa bisa banget jawab teknikal atau nanti kita ngomong secara bahasa bumi ya, bahasa bumi, jangan bahasa Mars dulu gitu. Go ahead, silakan. Ya, ada Endang, ada Ivy, ada Andre. Ada yang mau tanya di sini? Hai Coach. Hey, Endang, halo, Endang Wirono, ya siap. Yeah. Apa kabar Endang? Baik, selamat malam. Sebenarnya, actually kita ada satu grup juga di grup CEO Indonesia dan saya adalah fansnya Coach Yohanes. Thank you. Karena saya sudah baca buku Business is Fun dan saya udah baca berulang-ulang dan ketika baca saya menemukan hal yang berbeda seperti itu. Thank you so much gitu loh atas buku yang udah ditulis, so meaningful dan so purposeful seperti itu. Thank you Endang, nggak ada yang lebih bahagia lagi dengerin bahwa karya saya itu bermanfaat buat banyak orang, bahkan buat keluarga orang lain lagi gitu ya. Endang bisnisnya apa Endang? Actually saya core bisnisnya itu adalah real estate agent, sudah hampir 11 tahun. Kemudian kita ada F&B juga, unit F&B. Terus ada yang kita rintis-rintis juga yang lain, cuman so far kita masih fokus di real estate dan kuliner seperti itu. Oke, siap. By the way, Endang, waktu pertama kali saya selesai bikin draft buku Business is Fun, saya kasih lihat ke certified business coach yang banyak high caliber yang ada di Gratio, dan waktu mereka baca, komen pertama certified business coach di Gratio adalah gini, Coach Yohanes, are you sure pengen terbitin ini? Ini semua rahasia kita soalnya gitu kan. Betul. Daging banget katanya gitu. Saya bilang, nggak apa-apa kita terbitin ini what-nya kan, ini kitabnya. Nah nanti kalau pada saat orang perlu dibantu untuk brainstorming, how-nya, ya kan, karena saya selalu bilang, success is not about what, success is more about how. Sukses itu bukan tentang apa, tapi sukses itu tentang bagaimana. Maka what-nya ada di buku ini. Kalau how-nya, kan nanti bisa brainstorming sama certified business coach di Gratio gitu loh Endang. Akhirnya kita terbitin dan jadi national bestseller luar biasa. Definitely. Jadi saya ngerasa kebuka banget tuh setelah baca page-nya Coach Yohanes yang tau nggak, yang Barji. Terus kemudian kalau mengandalkan Tuhan itu non-nilaian gitu kan. Kalau selama ini kerjanya keras banget gitu, kayak pakai kunci angkot gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Tuhan gitu sebenarnya itu lebih ringan. Dan kadang-kadang kita ketemu sesuatu itu setelah kita ngebaca atau kita dari orang lain. Kita jalannya selama ini tuh nggak ketemu gitu loh Coach. Dan so thank you so much gitu. Nah, thank you dan serunya di buku itu juga isinya banyak yang praktis ya, bukan cuma formula sukses tapi marketing strategi, sales strategi ya. Endang juga baca ya bagaimana bikin Coach, tahu nggak sampai saya itu selama hampir almost 11 tahun itu saya nggak punya SOP di perusahaan saya. And then saya download di Business Fun punya ISBN itu dan di situ sudah ada tools-nya kan. Dan saya delegasiin ke tim saya dan akhirnya punya gitu SOP. So setelah sekian tahun sih nggak punya SOP dan saya punya SOP, saya beresin satu-satu seperti itu karena ya betul kata Coach Yohanes, jadi start with right seperti itu kan. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah ketemu ya kita nggak akan pernah berubah seperti itu. Betul banget Endang. Thank you buat your compliments. It's so happy to hear that gitu ya. Nah bayangin Endang baru baca buku aja udah bisa begitu. Apalagi kalau punya business coach yang mendampingi gitu kan ya. Ya saya ada sempat WA-WAan juga sama coach
ready ya, cuman belum detail karena saya masih agak hectic, jadi saya akan catch up lagi. Nah, hari ini banyak saya sudah catat dan ini mungkin little bit teknis juga. Nanti saya minta Pak Laksamana juga jawab. Iya dan karena momennya ini penting banget, jadi saya rasa saya harus ungkapkan semua seperti itu. Oke. Jadi singkatnya apa Enda? Yes. Yang pertama kali saya ingin tanyakan adalah tadi kan basic untuk web itu kan disarankan untuk WordPress, ya kan? Nah, bagaimana menurut Pak Laksa? Kan kalau di Google My Business itu kan ada fasilitas yang namanya website juga kan, fasilitas dari Google. Itu ada fasilitas website. Nah, apakah dia akan seringan WordPress juga, ataukah dia hanya as a tools yang dia kayak komplement gitu, tapi dia juga nggak begitu friendly ya tadi. Betul. Itu seperti itu. Nah itu first question. Silakan Laksa, satu-satu dulu Endang ya. Coba yang itu dulu. Siap. Laksanya juga ingat. Laksa mungkin bisa jawab tuh. Aku mungkin satu pertanyaan kali ya Coach ya. Soalnya kebetulan ada janji mau bahas yang lain di room sebelah. Yang untuk ini pertanyaan yang sangat that's a very good question. That is a $1 billion question. Aku bilang Endang. Google site. Kita bilang itu adalah Google Site ya. Jadi Google itu emang udah menyiapkan satu buat baru-barulah website buildernya Google gitu ya. Actually Blogspot sendiri itu sudah pernah diakuisisi Google dan kalau yang tadi kita bahas menggunakan domainnya .wordpress.com, misalnya subdomainnya misalnya jual ini murah.wordpress.com atau blog.blogspot.com. Nah itu sebenarnya itu kita masih nebeng domainnya WordPress. Di situ. Kekurangannya apa? Termasuk Google sendiri. Yang tadi, itu sebenarnya sama aja untuk bisa dioptimasi juga. Kekurangannya apa? Kita nggak bisa masukin tools-tools yang lain di dalam di situ. Namanya ada banyak tuh SEOras, terus kita bisa pakai banyak banget sih di situ. Jadi saran aku sih kalau teman-teman kalau ada budget lebih dan juga mau belajar lebih, bisa sewa domain sendiri, beli domain sendiri sama hosting sendiri. Endang. Banyak sekali itu kayak tutorial bikin website gitu di dalam YouTube ya. Jadi banyak sekali. Dan nanti kalau hosting sama itu bisa cari pastikan ada pertama teman-teman boleh dicatat ada cPanel. Terus yang kedua ada soft calculusnya. Soft calculus itu script untuk menginstal platform WordPress dengan domain kamu sendiri. Di situ. Iya. Itu sih kalau aku sih boleh. cPanel dan apa tadi sorry? Soft calculus. Soft calculus ya. Kamu harus pastikan tanya dulu ke orang hosting dan domainnya ada nggak itu. Kalau ada ya udah go with it. Nanti kamu bisa WordPress-nya script tinggal klik. Kamu punya WordPress sendiri di dalam hosting dan domain kamu. Jadi kamu bisa bebas itu mau install plugin apapun di situ secara bebas. Jadi dan ini juga optimasinya lebih gampang. Bukan plugin ya, sorry. Dia bukan plugin ya. Si soft calculus ini bukan plugin. Itu sebenarnya pluginnya si panel, bukan WordPress. Nanti untuk WordPress, kalau aku cerita lagi tuh banyak banget sih. Soalnya kebetulan basic aku kan emang di computer science. Jadi aku sangat mengerti tentang software development, website development. Itu aku juga sangat mengerti. Jadi ya, itulah bisa dicoba. Endang kalau dilihat dari fotonya sih sangat harusnya tidak mau bikin coding segala macam gitu ya kayaknya ya Endang. Tapi kayaknya tertarik juga. At least kata Coach Yohanes harus tahu basicnya. Jadi kalau mengarahkan orang dia udah tahu mau gimana gitu. Sangat setuju. Itu yang saya mau ingetin tadi. Thank you Laksa udah jawab. Jadi Endang, jadi kalau kita terlalu tercebur, akhirnya kita lupa tempat kita kapten kapal di atas harusnya. Di atas tuh maksudnya bukan sombong gitu kan Endang. Di atas itu, di atas kapal tuh artinya oke, kita bisa lihat kapal kita makin dekat nggak ke pulau yang kita tuju. Kapal-kapal yang lain gimana? Terus pulau Hawaii terus gimana? Makin dekat nggak dari kita gitu kan? Tapi it's a good question. Laksa tadi janji mau jawab satu pertanyaan. So berarti Endang mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau Laksa udah nggak bisa jawab nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan pertanyaanmu tidak terlalu teknikal. Bukannya berarti saya tidak suka teknikal. Iya. Tapi saya berusaha untuk tidak mengajak para business owner untuk terlalu tercebur di technical. Karena kita sebaiknya punya tim untuk itu, gitu kan?
Oke, let's go. Endang punya pertanyaan kedua? Yes, jadi ini untuk Pak Laksa atau untuk Coach Yohanes nih? Terserah. Laksa masih bisa. Boleh, bisa. Coach, boleh. Ini kalau ada pertanyaan satu please. Tadi perlanjutan boleh DM Instagram aja. Kalau itu kan aku 24 jam bisa. Siap, baik. 24 jam. Kamu belum autopilot nanti. 24 jam masuknya, balesnya enggak 24 jam. Nah, Coach, ini oke, berarti ini untuk Coach Yohanes ya. Jadi tadi kan Coach Yohanes bilang kalau di dalam mall kita itu kan harus bisa bahasanya tuh menyetop orang-orang yang seliweran gitu ya. Yeah. Di mall internet ya maksudnya Endang ya. Di mall internet. Jadi yang ingin saya tanyakan ini tentang stopping power. Jadi dia tentang orang yang dia stop gitu kan, and then dia see apa yang kita sajikan seperti itu. Nah, saya ingin minta saran seperti apa sih secara visual yang sebenarnya itu menarik untuk para selain copywriting ya, secara visual yang mungkin menurut survei itu paling membuat orang itu stop gitu. Kalau saya lihat kan di IG-nya Coach Yohanes kan cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik itu juga part of stopping power gitu. Iya. Gitu. Thank you. Itu by the way cewek-cewek cantiknya dipilih sama Gratio Team, bukan saya yang milih loh ya. I didn't do my social media gitu. Thank you for my super team di Gratio lah, luar biasa gitu ya. Jadi most of my social media actually handled by my internal team gitu. Jadi kan tujuannya mau bikin autopilot. Nah, sekarang Endang, saya jawabnya 2 poin. Satu adalah gini, mungkin jawab poin pertama ini adalah jawaban yang mungkin tidak diharapkan oleh Endang atau tidak dipikirkan oleh banyak orang. Jadi poin pertama jawaban saya gini, di mall internet atau dimanapun di bisnis kita ini, kita tidak bisa menghentikan semua orang. Kita tidak bisa intercept semua orang. Well, bisa sih, tapi perlu bom gede, which is mahal banget. Jadi intinya nggak bisa. By the way, bom gede pun belum tentu bisa menghentikan semua orang, gitu ya. Bom tanda kutip ya. So berarti poin saya adalah balik lagi ke langkah pertama. If you read my book, ya kan, ada di bab pertama tentang lead creation, which is satu hal yang paling penting di bisnis adalah bikin customer ngantri, ya, which is marketing and branding. Itu tips saya, langkah pertama strateginya adalah specific who. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi Endang kalau mau bikin visual yang bisa memberhentikan orang, orangnya harus di specific who dulu. Siapa dia? Menghentikan ibu-ibu yang sering ke pasar becek, menghentikan bapak-bapak yang pakai jas, menghentikan anak-anak yang sekolah, menghentikan ibu-ibu yang ke pasar modern dan pasar becek pun, itu udah beda. Betul ya Endang ya? Betul. Jadi we have to be very clear, specific who kita siapa. Bahkan pesan saya, jangan pernah buat marketing strategi apapun. Jangan pernah invest 3 bahan bakar yang paling mahal di dunia ini, your time, waktu, waktu, dan uang, betul. Jangan invest 1 detik pun, jangan invest 1 kilokalori pun energi, jangan invest 1 rupiah pun atau 1 dolar pun. Kalau spesifik who kita nggak tepat banget, nggak jelas banget, nggak spesifik. Itu jawaban pertama. Makanya kita harus benar-benar tentukan spesifik who. Ini kalau yang di Instagram banyak udah yang komen nih ya, mereka tahu tuh kalau begitu saya ngomong spesifik who gitu, ada yang bilang, ya coach kayak yummy mami gitu. Yummy mami maksudnya mami-mami yang masih yummy, atau ini ada yang ketik nih, siapa yang akan membeli susu? Mami cantik antar anak gitu kan ya. Itu Enda. Jadi itu jawaban pertama dulu. Nah, sekarang jawaban kedua. Jawaban kedua berarti visualnya apa coach? Bayangkan kalau Endang tuh sudah tahu spesifik who-nya siapa. Nah, saya cuma kasih 1 tips yang top of mind aja. Dia itu termasuk Endang, termasuk saya. Itu berhenti kalau ada yang not ordinary. Betul apa betul? Betul. Jadi seperti rumus any iklan, salah satunya adalah getting attention. Ya, A dari ID-nya Coach Yohanes itu adalah getting attention. A, attention. Nah, attention biasanya ini general rules. General rules yang sangat general adalah harus ada yang disrupt kenormalan gitu loh ya. Tapi gimana coach? Gini, intinya gini, visualnya harus sesuatu yang orang nggak lihat normal. Kalau orang lihatnya cuma orang lagi normal atau barang apa ya, semua juga normal gitu kan. Jadi berarti the power of design, the power of colors itu sangat-sangat important. I'm not saying bahwa saya orang yang sangat jago desain dan sebagainya, jago iklan. No, tapi poinnya saya belajar terus kan, sama-sama kita belajar. In general rules of thumb adalah biasanya manusia senang lihat manusia lainnya. Biasanya.
biasanya. Tapi it's very general rules. Biasanya Endang mungkin senang ngelihat, kalau wanita senang ngelihat pria ganteng dan wanita juga yang cantik mungkin. Tapi ini sangat general rules ya. Kalau pria, kemungkinan dia nggak senang lihat pria ganteng, ya pria normal nih, nggak senang lihat, dia senangnya lihat wanita yang menarik, gitu kan. So let me tell you one story. Ini story mungkin bisa sangat menjawab. Salah satu klien kita di Gratio, mereka adalah importir. Ini generasi kedua ya, udah generasi kedua family business. Dia importir alat-alat gergaji, mesin gergaji. Dia import dari China, di branding merek dia udah puluhan tahun. Lalu dia merasa pengen kembangin bisnisnya gimana, datanglah ke Gratio. Awalnya ikut Gratio Business Workshop online, di mana seharian gitu sama Coach Yohanes G. Pauli, dan saya ajarin banyak-banyak practical tips ya dan strategi gitu di Gratio Business Workshop online. By the way, Endang belum pernah ikut ya? Belum. Nah, nanti kapan-kapan ikut Endang, karena itu seru banget, karena visual dan kita rame 1000 lebih gitu ya orang-orang yang ikut gitu. Nah, jadi balik lagi, dia tuh mesin gergaji. Kalau Endang di titik ini Endang bilang, aduh Coach Yohanes kenapa contohnya mesin gergaji, beda sama bisnisku. Ingat, kita ngelihat konteks dulu, jangan ngelihat konten. Orang bijak tuh ngelihatnya konteks, bukan konten. Ya, jadi beda memang sama Endang sama yang di sini lagi dengerin. Tapi poin saya gini, dia akhirnya di coaching di Gratio dan lagi mikirin marketing strategi untuk bisnisnya. Kan ini B2B harusnya, ya, B2B. Nah, beberapa bisnis Endang mungkin B2C, F&B-nya kan B2C, tapi B2B ternyata bisa juga pakai rumus ini. Apa ini? Jadi gini, kalau di sini ada yang dengerin dan ini B2B, saran saya sangat simpel. Bikin B2B iya, tapi kan dari Anda misalnya prinsipal, turun ke distributor, turun ke sub distributor, turun ke agent, baru turun ke toko, dari toko baru end user, yes. Tapi saran saya kalau Anda prinsipal atau Anda B2B, coba berpikir marketing strateginya loncat sampai ke bawah dulu, ke end user dulu, ya. Jadi keluar dari sepatu Endang sebagai Endang, karena Endang itu bukan your customer. Yes. Saya bukan customer saya, tapi berapa banyak dari pemilik bisnis bikin marketing strategi, bikin promotion, pakai sepatunya dia. Padahal dia itu bukan customernya. Jadi apa yang dia lakukan di coaching, lalu kemudian dia brainstorming sama bisnis coach di Gratio dan ketemulah siapa spesifikunya. Ternyata karena kan Endang jawabnya visual kan, nanti saya kasih tahu jawab salah satu contoh nyata visual. Dia ketemu bahwa yang beli mesin gergajinya, yang beli gergajinya itu kebanyakan adalah para pria-pria, mas-mas dan bapak-bapak yang independen di secondary city di Sulawesi, di Kalimantan. Mereka itu tebang pohon dibayar gitu-gitu deh pokoknya. Lalu apa yang terjadi tahu nggak Endang? Mereka klien kita ini mulai bikin iklan. Salah satu pertanyaannya visualnya gimana ya coach gitu kan? Ya dia tanya certified business coach di Gratio. Kan Endang tadi nanya visual. Karena spesifikunya sangat jelas, yaitu mas-mas atau bapak-bapak yang di secondary city, yang mereka bekerja untuk motong-motong pohon, mungkin ke pengepul dan ke sebagainya, yang mau beli mesin gergaji, maka dia udah tahu orangnya seperti itu, seperti ini. Oke, siap. Lalu kemudian kan langkah keduanya dari 6 langkah bikin marketing strategi ala Gratio adalah relevant where. Di mana mereka berada? Ternyata mereka adanya kan di secondary city. Waktu mau beli mesin gergaji, mereka tuh naik bis antar kota dulu, lalu habis itu naik angkot, baru sampai ke toko mesin gergaji di kota. Nah, setelah dia tahu relevant where, ya, dia loncatlah, nggak loncat sih, dia ngikutin terus lah sampai langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, dan sampailah langkah keenam. Di langkah keenam kan adalah practical how, ya. Bagaimana, jangan cuma ngomong doang, tapi gimana marketing strateginya yang nyata, di dunia nyata loh, jangan cuma teori. Nah, di Gratio kita nggak senang teori, karena kita suka gatal-gatal dengan teori, kita senangnya yang praktikal gitu ya. Jadi apa yang terjadi adalah, ya udah akhirnya brainstorming dan ketemulah strategi yang mungkin Endang kalau dengar ini bisa ketawa. Karena, ya ampun yang benar Coach Yohanes, benar, begini yang dia lakukan. Itu kan spesifikunya dari secondary city. Naik bis antar kota, maka dia bekerja sama bis antar kota. Dia bikin poster-poster di setiap bangku. Dan tahu posternya itu isinya apa? Endang. Wanita seksi, pegang mesin gergaji, nungging sedikit, lalu kemudian merek dia, dan disebutin benefitnya, gede, dan udah gitu. Bayangin spesifikunya ngeliatin itu mungkin 1 jam. Mungkin kuota udah habis di handphonenya gitu kan. Dia liatin. Ini ada di buku nih ya, Coach ya? Ada, saya juga ceritain ini. Wah, Endang benar-benar membaca buku saya bolak-balik nih, udah katam kayaknya gitu ya.
Nah, terus Endang, tapi ini untuk memperkuat Endang dan teman-teman di sini juga gitu ya. Dan apa yang terjadi habis itu, begitu turun ke angkutan kota, dia pakai itu juga. Begitu turun dari angkutan kota, ada spanduk, lalu kemudian ada standing banner, lalu kemudian ada poster di toko tersebut. Apa yang terjadi? Si bisnis, si spesifik hunya, dari kota lain atau dari secondary city mau ke kota, waktu dia tanya mesin gergaji, kira-kira kata-kata yang keluar brand siapa dulu, Endang? Brandnya si Bapak tadi dong. Brand Bapak tadi. Karena udah di funnel ya, jadi dia udah ketemu di mana-mana gitu, and then closing lah itu barang gitu kan. Nah, tahu nggak Endang apa yang terjadi? Sama Certified Business Coach di Gratio bareng-barang brainstorming bikin marketing program, Endang. Mulai yang customer promotion sampai yang trade promotion, dalam setahun omset naik ratusan persen. Ratusan persen dalam setahun, bayangin. Padahal bisnisnya udah gede banget. Senang banget mereka. Dan tahu nggak yang saya mau yakinkan lagi, saya mau kasih bukti nyata kenapa kok klien kita nih happy banget. Karena bukan cuma omset naik, ya, dia sampai berani. Tadinya tuh model biasa, wanita model biasa yang dibayar mungkin sedikit lebih murah daripada artis. Dia di second year berani bayar artis mahal. Ini udah almarhum ya harusnya. Berarti kan hasilnya luar biasa banget kan sebelumnya kan, sampai berani bayar artis yang luar biasa mahal gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Endang, Coach Yohanes, kalau gitu visual seperti apa? Itu salah satu contohnya. Tapi itu sih basic banget. Itu basic banget. Jadi bisa lebih advance lagi nanti. Pokoknya something that is not ordinary. Mudah-mudahan menjawab Endang. Thank you so much, Coach. Detail. Thank you, Thank you, Pak Laka. Thank you.